terjadi. Saya lebih bagus ya kehilangan sahabat daripada saya saya jadi pecundang atau saya jadi penjilat asal Bapak senang, asal teman senang. Oh tidak. Saya tegas di sini, saya bicara kebenaran. Paradigma itu ada benchmarkingnya. Ya, saya bilang bukan paradigma das-mudasku. Oh menurut saya. Ya kita buka, jangan sepotong-sepotong dong kalau membahas. Ya. Kemudian ini ya, bertujuan apa sih? Nasionalisme itu bertujuan mendirikan, ya, memerdekakan negara yang merdeka dan menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat, bukan di tangan para partai politik. Nasionalisme lebih mementingkan pikiran, sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Itu tertulis di amanat pembukaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudahkah kita mengajarkan nasionalisme yang benar? Jangan nasionalisme tapi berdasarkan Timur Tengah. Ini Indonesia, Bung. Ya, bukan Arab, Bung. Bukan China, bukan Amerika. Indonesia, Bung. Kemarin juga boleh kita bahas. Ya. Nah, semangat kebangsaan. Sekarang semangat kebangsaan itu ada di mana? Ya di Sila Pancasila itu. Semangat persatuan. Sila ketiga, itulah pusat kekuatan kita. Apa pusat kekuatan bangsa ini ada di teknologi? Oh tunggu dulu, kita teknologi ketinggalan, ya ketinggalan puluhan tahun, mengejarnya aja susah, makanya kita beli. Tapi ada semangat, artinya apa? Yang bukan visible, tapi invisible, yang tidak kelihatan, ya itu semangat itu. Kalau semangat kita aja bernegara tidak berdasarkan Pancasila dan amanat konstitusi, sudah selesai negara ini. Ya, pakailah semangat khilafah. Ya. Lihat perkembangan situasi di Indonesia, itu sangat dipengaruhi juga. Ya, perkembangan situasi di negara-negara yang ada di regional. Regional itu terbagi-bagi, ada ASEAN, ada Timur Tengah, ya, ada Afrika, ada Eropa. Apa yang terjadi di sana sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang kalau paradigma kita tidak kuat, ya tumbang kita. Dimakan orang. Ya. Nah, ini dalam arti sempit, ya. Ini nggak dipahami nih. Ya, adik-adik yang saya cintai ya, anak-anak saya yang di SMA kemarin OSIS SMA seprovinsi Jawa Tengah. Ya, kemarin saya tidak bisa menjelaskan karena waktu saya terbatas. Saya dikasih waktu 2 hari, ya, tapi cuma berapa jam. Ini kuliah ini tidak akan selesai-selesai. Ya. Nah, sekarang nasionalisme. Gagasan sentral nasionalisme adalah tindakan individu atau kelompok. Harus difokuskan pada kepentingan nasional, tujuan nasional. Di amanat pembukaan itu tidak disebutkan ada kepentingan nasional itu, tetapi pokok-pokok pikirannya ada di sana. Ada kepentingan nasional, ada tujuan nasional, ada tugas nasional. Jangan membaca hanya letterlock. Jangan pakai logikanya masing-masing. Anjing makan daging, manusia makan daging. Jadi anjing sama dengan manusia, manusia sama dengan anjing. Itu logika apa itu? Makanya belajarlah ilmu logika. Logika kita mah terbatas. Ya. Nah, adanya kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Ini paham-paham nasionalisme. Adanya kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Ya. Adanya organisasi yang memiliki bentuk modern dan sifat nasional. Adanya perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Para pejuang kita dulu tidak mikir apa itu jabatan.
Apa itu posisi? Mereka, jiwa korpsnya itu luar biasa. Ketika saya lulus jadi taruna, ayah saya belum pensiun ketika saya taruna. Tapi saya lihat mereka angkatan 45 itu, waduh luar biasa jiwa korpsnya. Malah dia bilang, dia itu, Junias, abang-abangmu itu yang lulusan AMN, saling sikut menyikut. Ya. Itu kata-kata rating 45 itu, angkatan 45 itu. Mereka ada nilai-nilai kejuangan yang sudah mulai kita lupakan. Nanti kita ngomonglah nilai-nilai kejuangan 45 itu. Ya, bagaimana mereka jiwa korps. Ya. Tidak perlu rebutan mereka. Sebagian besar manut. Ayah saya kebetulan SD pun nggak tamat. Tapi dia bisa jadi perwira saja udah luar biasa. Saya pernah melihatnya juga waktu tahun 58 itu, coba bayangin. Pereri Permesta, ulang dia, badannya habis kena ranjau itu. Tahu nggak? Kalian mana pernah melihat itu? Adik-adik kita ini nggak ngerti orde lama, orde baru, bahkan orde reformasi juga nggak tahu. Seperti anak-anak kemarin itu yang di SMA itu lahirnya tahun 2006. Bayangkan aja. Mana dia ngerti? Kalau kita tidak mewarisi, mementoring, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Malah kita melupakan. Waduh, kacau. Nah, adanya organisasi yang memiliki bentuk modern dan sifat nasional. Jadi nasional itu ya, nanti kita buka, merupakan kekuatan ya yang sangat powerful di era globalisasi ini. Lihat kemarin ketika China, ketika Jepang, ketika Korea dilanda globalisasi, mereka kembali ke nasionalismenya. Barang-barang Korea nggak boleh masuk ke Jepang, barang Jepang nggak boleh masuk Korea, demikian juga Cina dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu, karena kita hobinya makan gado-gado ya, semua digado-gadoin kan. Nah, adanya perjuangan dilakukan dan memiliki sifat nasional. Sudahkah kita berjuang untuk kepentingan nasional? Di amanat pembukaan memang tidak tertulis kepentingan nasional, tidak tertulis tujuan nasional. Tetapi di situ ada nilai-nilai yang terkandung. Ketika Pak Dirman, ya, Pak Dirman diperintahkan menyerah. Dia bilang apa? Sonder pemerintah, saya harus terus berjuang. Karena dia tidak mau mengorbankan kepentingan nasional, merdeka. Waktu itu. Ya, saya beritahu aja, Pak Yani disuruh bikin angkatan kelima sama waktu itu perintah presiden. Dia nggak mau. Kenapa? Membahayakan kepentingan nasional. Pak Andi Hartono disuruh waktu itu darurat. Nggak mau. Karena membahayakan kepentingan nasional. Jadi hati-hati, kita bicara kepentingan nasional atau bicara kepentingan pribadi. Saya lebih bagus ya kehilangan sahabat daripada saya saya jadi pecundang atau saya jadi penjilat asal bapak senang, asal teman senang. Oh tidak, saya tegas di sini. Saya bicara kebenaran. Paradigma itu ada benchmarkingnya. Ya saya bilang bukan paradigma dasmu-dasku. Oh menurut saya. Ya kita buka, jangan sepotong-sepotong dong kalau membahas. Ya. Kemudian ini ya, bertujuan apa sih? Nasionalisme itu bertujuan mendirikan, ya, memerdekakan negara yang merdeka dan menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat, bukan di tangan para partai politik. Nasionalisme lebih mementingkan pikiran, sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Itu tertulis di amanat pembukaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudahkah kita mengajarkan nasionalisme?
yang benar. Jangan nasionalisme tapi berdasarkan Timur Tengah. Ini Indonesia, Bung. Ya, bukan Arab, Bung. Bukan China, bukan Amerika. Indonesia, Bung. Nah, karakter nasional ke Indonesia ini muncul apa? Kan saya bilang, keberadaan karakter nasional ke Indonesia ini, saya mau katakan ini, hampir semua pemerintahan negara yang ada di belahan dunia ini dibentuk dan dibangun berdasarkan apa? Satu ideologi dan filosofi. Ideologi itu apa? Ide dan logi. Tapi harus diwujud nyatakan. Setelah itu apa? Menjadi rema. Dalam apa? Dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya kan? Nah, ini sudah saya sampaikan ya. Jadi bahwa bangsa ini tidak terbentuk oleh kesamaan ras. Sudah saya katakan kan berkali-kali tentang ini. Atau budaya, adat istiadat, agama, ya daerah asal, atau berbagai kesamaan ciri lainnya. Saya beritahu ya, bangsa Batak, dulu bangsa, ras Batak. Saya beritahu. Tetapi ketika Indonesia merdeka, identitas bangsa Batak itu karakternya tidak hilang. Tapi masalah kata bangsa itu berubah menjadi suku bangsa. Saya katakan, kebetulan ya bangsa Batak ini bermukim, hidup, bertahun-tahun ada di daerah Toba sana. Ya. Orang Manado ada di Manado sana. Ya. Orang Jawa ada di Pulau Jawa. Orang Dayak ada di Kalimantan sana. Itu ras tadinya. Tetapi karena kita punya karakter nasional, setelah kita merdeka, kita menyatakan diri bahwa kita bagian dari Indonesia, makanya keindonesiaan itulah karakter nasional kita. Ya. Ideologi Pancasila. Ya. Kemudian konstitusi kita. Itu bukan kitab suci. Ya. Jadi ini sudah saya sampaikan, ya, tapi kita mudah-mudahan cepat selesai nih. Nah, apa karakter nasional keindonesiaan? Jadi keberadaan negara kesatuan Republik ini memiliki karakter yang terbentuk dari apa? Pemikiran strategi yang menjadi cita-cita para founding fathers. Tapi sekarang katanya paradigmanya bukan fathers saja, harus mothers. Ya oke. Karena kebetulan ada ya ibu yang ikut terlibat di dalam BPUPKI. Oh, nggak benar kalau founding father saja. Ya, ini ideologi feminisme itu. Kesetaraan gender. Nah, cita-cita tersebut ya adalah panggilan hati nurani. Rema. Saya jelaskan lagi. Yang merupakan apa? Sumber perumusan 10 cita karakter nasional keindonesiaan. Yang saya rumuskan, saya kemas, dasar cita. Paradigma nasional yang terdapat di dalam apa? Jiwa. Ini ada 10. Semangat kebangkitan nasional. Ya, revival of Indonesian nationality. Kemudian kedua, jiwa dan semangat Sumpah Pemuda. Nasional apa? Nasional oath. Sumpah. Ya. Kemudian jiwa dan semangat apa? Kejuangan. Para pejuang, national spirit. Jadi semua yang nomor 1 itu ada cita-cita, yang nomor 2 ada cita-cita, yang nomor 3 ada cita-cita, saling menginspirasi. Bayangkan kalau tidak ada kebangkitan nasional, ada nggak identitas kita? Sadar nggak kita? Bahwa kita ini bangsa, suatu bangsa. Kita bisa menjadi suatu bangsa karena mempunyai ciri-ciri yang sama. Ya. Yang keempat apa? Ada cita-cita nasional. Nasional apa? National vision. Ya.
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ada nggak ditulis di amanat pembukaan visi nasional? Nggak ada. Tetapi ketika katanya what we will become, kita mau menjadi apa Indonesia ini? Itulah vision. What will we become? Mau menjadi apa Indonesia? Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kenapa nggak ada yang menanyakan, kenapa tidak berdaulat dulu, habis merdeka, kenapa bersatu dulu? Karena para founding father sudah melihat susahnya menyatukan bangsa ini. Itulah Pancasila yang ketiga itu akhirnya persatuan kan. Tapi nanti kenapa menjadi kesatuan? Ya kita akan bicarakan di sini. Nah, ini saling menginspirasi, saling menjiwai. Cita-cita pertama, ya, menjiwai cita kedua. Cita kedua menjiwai cita ketiga. Cita ketiga menjiwai cita keempat. Dan seterusnya. Sampai kepentingan nasional. Ada nggak negara yang tidak punya kepentingan nasional? Saya mau tanya. Di mana kita menemukan kepentingan nasional? Jangan bilang, nggak ada Pancasila di amanat pembukaan. Kepentingan nasional juga nggak ada. Tugas nasional sekarang. Dari cita-cita itu ada tujuan nasional. Apa tujuan nasional kita? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, serta apa? Utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada nggak tujuan nasional di amanat pembukaan? Nggak ada. Tapi esensinya ada, karena kita baru sampai pintu gerbang. Ada tujuan yang ingin kita capai. Bayangkan, ya saya beritahu, kenapa kata keutuhan dan tetap tegaknya negara. Negara ini bisa tetap tegak, tapi nggak utuh. Tidak lagi utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Makanya keutuhan dulu. Tapi jangan lupa, tanpa utuhnya jati diri bangsa, ya, yang Pancasilais, negara ini sudah nggak utuh. Sekarang pertanyaannya, negara ini masih utuh nggak? Ya silakan Anda melihat indikasinya. Orang intelijen akan bertanya seperti itu. Apakah negara kesatuan Republik Indonesia masih utuh dan tetap tegak? Apakah jati diri bangsa Indonesia ini masih Pancasilais? Nah, itu orang intel. Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Dan bagaimana tidak bisa utuh? Itulah orang intel harus menjawab itu. Ya kita lihat nanti indikasinya lah. Kemudian ada tugas nasional, walaupun tidak disebutkan tugas nasional, kalau ini disebutkan semua di pembukaan, waduh, itu mah bukan pembukaan namanya. Inilah yang harusnya dijabarkan. Di mana? Di batang tubuh. Tanpa kita sebutkan, melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, yang pertama. Yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta, ya, dalam ketertiban dunia, perdamaian yang abadi, berdasarkan keadilan sosial. Itu 5 tugas. Itulah tugas kata kerja semua. Melindungi, memajukan, mencerdaskan. Itu kata kerja. Seperti saya sekarang, mencerahkan, memperkaya. Dicerahkan aja, kalau nggak diperkaya nggak bisa. Karena sudah redup-redup Pancasila ini. Nah, itu tadi. Ada tugas nasional, Pancasila. Kenapa? Ada strategic vision di sana. Makanya nanti kita kupas. Ideologi, kenapa dia disebut ideologi bangsa Indonesia? Kenapa dia disebut dasar negara? Ingat ya, negara itu bukan negara yang kita lihat seperti sekarang ini.
hanya negara, tidak. Di dalam negara terkandung ada pemerintahan, ada wilayah, ya, ada rakyatnya. Satu lagi, diakui kedaulatannya. Itu negara, ada rakyat di dalam itu. Itu yang disebut negara. Ini kadang-kadang perlu saya jelaskan sampai detail. Tolong ya, ini kita didengarkan. Ya, ratusan jenderal ikut mendengarkan ini. Saya beritahu, ratusan siswa, adik-adik yang umurnya masih di bawah 18 tahun, itu anak SMA itu kemarin. Ribuan mereka mendengarkan ini. Nanti tak tahu, saya gelombang kedua lagi nanti, ribuan. Itulah tugas kita. Ya, ada wawasan nasional kebangsaan di sini. Ya, ada ketahanan nasional. Ada kepentingan nasional, tapi ya itu tadi. Cita pertama menjiwai cita kedua menjiwai cita ketiga, dan seterusnya sampai kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu ada di pembukaan, lahirnya di Peras, yaitu kepentingan keamanan. Kepentingan keamanan nasional yang terdiri dari dua, melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, kepentingan kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan satu lagi, kepentingan hubungan internasional, makanya kita terlibat di dalam PBB. Ya, terlibat dalam peacekeeping. Itu berdiplomasi. Ya. Palestina ribut dengan Israel, kok kita jadi pembela Palestina? Katanya bebas aktif, katanya tidak ikut blok sana blok sini. Itu tadi nggak paham. Ampunilah mereka, karena mereka tidak paham. Kan begitu. Nah, sekarang tugas kita memberikan pemahaman. Saya menyampaikan ini bukan saya pengen dapat jabatan ya. Udahlah, usia udah 70 tahun, sudah. Berikanlah kepada generasi muda. Tapi bagaimana generasi muda ini bisa berpijak, dia tegak, lurus kepada konstitusi. Bukan kepada ketua partai, saya beritahu aja. Bukan karena pangkat orang dia bintang 4, bintang 3, bintang 2, tidak. Leadership is not a position. Leadership is not a title. But it is an action. Apa tindakan kita? Nyata. Bagaimana ideologi Pancasila itu dilogoskan. Setelah dilogoskan, bagaimana menjadi rema setiap anak bangsa. Jangan katakan iman tanpa perbuatan, sama juga ideologi tanpa tindakan, nggak ada artinya. Bring vision into action. Vision without action, just a dream. Action without vision, apa? Just rutinitas, just agenda. Tapi vision with action, you can change the world. Itu kata guru vision. Bisa kita merubah dunia ini. Kalau visi kita benar di dalam Pancasila, kita bisa merubah. Karena Pancasila itu bersifat universal. Negara mana yang tidak berketuhanan? Sekarang saya tanya. Negara mana yang tidak berkemanusiaan? Negara mana yang tidak ingin persatuan? Loh, Perancis itu negara persatuan loh. Inggris juga, United Kingdom. Hati-hati. Ada negara monarki kan? Ada Perdana Menteri. Bukan karena bentuk negaranya, bukan karena bentuk pemerintahannya, membuat rakyatnya sejahtera. Hati-hatilah, kita ini kadang-kadang nggak ngerti-ngerti juga sih. Capek saya ngajarin. Lama-lama malas juga lah saya. Cepat aja dipanggil Tuhan, malah senang saya. Coba ya, ini kita ada nilai di sana. Instrinsik. Nilai instrinsik itu apa artinya? Melekat. Kalau intrinsik, X ya, itu penerapannya gimana? Nah, apa yang melekat di ideologi itu? Ya, oke lah, nanti kita bicarakan dalam pertanyaan saja. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau
Kau bilang banyak yang tobat.